Halo, selamat sore teman-teman. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai benchmarking atau patok duga. Nah, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada Kadek Putri Yuliantari dengan NIM terakhir 1118, Kadek Mita Hardiana dengan NIM terakhir 1114, dan saya sendiri dengan NIM terakhir 1119. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung memulai menjelaskan materi. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi yang pertama itu pendahuluan. Next. Nah, benchmarking atau patok duga adalah metode sistematis di mana organisasi dapat mengukur diri terhadap praktik industri terbaik. Nah, ini mempromosikan kinerja yang unggul dengan menyediakan kerangka kerja terorganisir di mana organisasi belajar bagaimana menjadi yang terbaik di kelas, dalam melakukan sesuatu, memahami bagaimana praktik terbaik ini berbeda dari mereka sendiri dan menerapkan perubahan untuk menutup kesenjangan. Nah, benchmarking atau patok duga ini digunakan secara luas oleh organisasi manufaktur dan layanan, termasuk Xerox, AT&T, Motorola, Ford, dan Toyota. Next. Nah, berikut merupakan konsep benchmarking. Pada konsep ini ada ditanyakan apa tingkat kinerja kami, bagaimana kita melakukannya, apa tingkat kinerja orang lain, bagaimana mereka bisa melakukannya, dan diadaptasi kreatif, kemudian menjadi kinerja terobosan. Next. Materi yang kedua yaitu pengertian patok duga. Next. Benchmarking atau patok duga adalah pencarian sistematis untuk praktik terbaik, ide-ide inovatif, dan prosedur operasi yang sangat efektif. Benchmarking mempertimbangkan pengalaman orang lain dan menggunakannya. Menurut pendapat G. Peterson, dalam bukunya yang berjudul Benchmarking Basic, Looking for a Better Way, menyebutkan bahwa dengan menggunakan benchmarking, suatu perusahaan dapat melakukan pembandingan keunggulan bersaing antar perusahaan, dan hasil pembandingan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menciptakan keunggulan bersaing perusahaan itu sendiri. Nah, benchmarking bukanlah hal baru dan memang sudah ada sejak lama. Faktanya pada tahun 1800-an, Francis Lowell, seorang penjajah New England, mempelajari pabrik tekstil Inggris dan mengimpor banyak ide bersama dengan perbaikan yang dia buat untuk pabrik tekstil Amerika yang sedang berkembang. Seperti yang ditunjukkan pada konsep benchmarking mengukur kinerja terhadap organisasi terbaik di kelasnya, menentukan bagaimana yang terbaik di kelasnya mencapai tingkat kinerja tersebut, dan menggunakan informasi sebagai dasar untuk kreativitas adaptif dan kinerja terobosan. Implisit dalam definisi benchmarking merupakan dua elemen kunci. Pertama, mengukur kinerja membutuhkan semacam satuan ukuran yang disebut metrik dan biasanya dinyatakan secara numerik. Angka-angka yang dicapai oleh benchmark terbaik di kelasnya adalah target. Sebuah organisasi mencari perbaikan kemudian merencanakan kinerja sendiri terhadap target. Kedua, benchmarking mengharuskan manajer memahami mengapa kinerja berbeda. Pemahaman tentang perbedaan memungkinkan manajer untuk mengatur upaya perbaikan mereka untuk memenuhi tujuan.
Benchmarking adalah tentang menetapkan tujuan dan sasaran, dan tentang memenuhinya dengan meningkatkan proses. Next. Materi yang ketiga itu alasan melakukan patok duga. Next. Nah, benchmarking adalah alat untuk mencapai tujuan bisnis dan tujuan kompetitif. Benchmarking juga merupakan salah satu alat untuk membantu organisasi mengembangkan kekuatan dan mengurangi kelemahan. Benchmarking dapat menginspirasi manajer dan organisasi untuk bersaing. Nah, berbeda dengan metode tradisional untuk mengekstrapolasi tujuan tahun depan dari kinerja tahun lalu, benchmarking memungkinkan tujuan ditetapkan secara objektif berdasarkan informasi eksternal. Ketika personel atau pegawai mengetahui informasi eksternal, mereka biasanya jauh lebih termotivasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kelemahan utama dari benchmarking bagaimanapun adalah kenyataan bahwa kinerja terbaik di kelasnya adalah target yang bergerak. Misalnya, teknologi baru dapat menciptakan peningkatan kinerja lompatan kuantum seperti penggunaan elektronik data interchange atau EDI. Pembuat mobil tidak lagi menggunakan kertas untuk membeli suku cadang dan dari pemasok. Komputer melacak inventaris dan mentransmisikan pesanan langsung ke komputer pemasok. Pemasok mengirimkan barang dan pembayaran ditransmisikan secara elektronik ke bank pemasok. Untuk fungsi yang penting bagi misi bisnis, organisasi harus berinovasi sekaligus meniru benchmarking, meningkatkan inovasi dengan mengharuskan organisasi untuk terus memindai lingkungan eksternal dan menggunakan informasi yang diperoleh untuk meningkatkan proses. Terobosan teknologi yang berpotensi berguna dapat ditemukan dan diadopsi lebih awal. Next. Materi selanjutnya itu proses patok duga. Next. Nah, organisasi yang melakukan benchmark menyesuaikan proses agar sesuai dengan kebutuhan dan budaya mereka sendiri, meskipun jumlah langkah dalam proses dapat bervariasi dari suatu organisasi ke organisasi lain. 6 langkah berikut berisi teknik inti. Yang pertama yaitu putuskan apa yang akan dijadikan tolak ukur. Yang kedua yaitu memahami kinerja saat ini. Yang ketiga itu rencana. Dan yang keempat yaitu mempelajari orang lain. Yang kelima itu belajar dari data. Dan yang terakhir yaitu gunakan temuan. Next. Nah, berikut merupakan pendekatan untuk atau patok duga. Yang pertama itu proses 12 langkah AT&T. Yang pertama, tentukan siapa klien yang akan menggunakan informasi untuk meningkatkan proses mereka. Yang kedua yaitu memajukan klien dari tahap literasi ke tahap juara. Yang ketiga yaitu uji lingkungan. Pastikan klien dapat dan akan menindaklanjuti dengan temuan benchmarking atau patok duga. Yang keempat yaitu tentukan urgensi. Nah, kepanikan atau ketidaktertarikan menunjukkan sedikit peluang untuk sukses. Yang kelima itu tentukan ruang lingkup dan jenis benchmarking atau patok duga yang dibutuhkan. Yang keenam yaitu pilih dan siapkan tim. Yang ketujuh yaitu overlay proses benchmarking ke dalam proses perencanaan bisnis. Yang kedelapan yaitu mengembangkan rencana benchmarking. Yang kesembilan yaitu menganalisis data. Yang kesepuluh yaitu mengintegrasikan tindakan yang disarankan. Yang ke-11 yaitu ambil tindakan. Yang ke-12 yaitu perbaikan secara terus-menerus.
Selanjutnya itu proses 10 langkah Xerox. Yang pertama itu mengidentifikasi apa yang akan dijadikan tolak ukur. Yang kedua itu mengidentifikasi organisasi komparatif. Yang ketiga itu menentukan metode pengumpulan data dan mengumpulkan data. Yang keempat yaitu menentukan kesenjangan kinerja saat ini. Yang kelima itu memproyeksikan tingkat kinerja masa depan. Yang keenam yaitu komunikasikan temuan benchmark dan dapatkan penerimaan. Yang ketujuh yaitu menetapkan tujuan fungsional. Yang ke-8 yaitu mengembangkan rencana aksi. Yang ke-9 yaitu menerapkan tindakan spesifik dan memantau kemajuan. Yang terakhir yaitu kalibrasi ulang tolak ukur. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu mengenai memutuskan apa yang menjadi patok duga atau benchmarking. Nah, benchmarking ini dapat ditetapkan pada perusahaan atau seluruh proses produksi, di mana peningkatan ke level terbaik di kelasnya pada beberapa area akan memberikan suatu kontribusi yang signifikan pada kesuksesan pasar dan juga keuangan. Sedangkan peningkatan di area lain tidak akan berdampak signifikan. Kemudian, sebagian besar organisasi memiliki suatu strategi untuk menentukan bagaimana cara perusahaan bersaing di pasar yang biasanya dituangkan dalam visi dan juga misi perusahaan. Dalam hal ini, terdapat 3 serangkaian kegiatan kritis yang harus diselesaikan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan visinya sebagai faktor penentu keberhasilan. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan untuk menentukan area yang berdampak tinggi dalam benchmarking, di mana pertanyaan tersebut dapat kita lihat sendiri pada slide. Pertanyaan yang pertama yakni proses bagaimana yang paling banyak menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, proses mana yang paling berkontribusi terhadap kepuasan pelanggan dan proses mana yang tidak berjalan sesuai harapan. Kemudian yang ketiga, apa tekanan persaingan yang paling berdampak pada organisasi, dan yang terakhir, proses atau fungsi apa yang paling potensial untuk memberikan suatu membedakan organisasi kita terhadap organisasi lain atau kompetisi lain. Kemudian, analisis Pareto dapat menjadi suatu teknik yang berguna dalam memutuskan proses apa yang akan diteliti. Seringkali efektif untuk memulai dengan output proses dan juga menelusuri kembali ke input, serta menanyakan pertanyaan apa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa di sepanjang jalan. Suatu diagram sebab akibat dan juga diagram alim merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk menelusuri kembali suatu output ke dalam input dan juga untuk memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Di mana pengukuran nomor ini juga dapat membantu dalam memutuskan kemana perusahaan harus mengarahkan upaya benchmarking-nya, karena pengukuran tersebut dapat menggambarkan suatu efektivitas peningkatan kinerja. Salah satu metrik yang cepat dan juga bermakna adalah nilai tambah per karyawan, di mana pengukuran produktivitas tenaga kerja menunjukkan suatu ukuran yang mendasar dan juga efisiensi yang berkolerasi tinggi sebagai profitabilitas. Kemudian ada materi yang selanjutnya, yakni memahami kinerja saat ini. Di mana untuk membandingkan praktik dengan benchmarking internal, maksud saya benchmarking eksternal, memerlukan suatu pemahaman dan juga dokumentasi secara menyeluruh dari proses pada saat ini, terutama pada kinerja organisasi, di mana terdapat beberapa teknik seperti diagram alir, diagram sebab akibat, dan juga pemahaman yang dapat dijadikan sebagai perhatian khusus yang harus diberikan pada suatu input dan juga output operasional perusahaan. Kemudian pertanyaan yang cermat diperlukan untuk mengidentifikasi keadaan yang menghasilkan pengecualian terhadap rutinitas normal, di mana pengecualian ini biasanya menghabiskan banyak sumber daya, proses, dan juga tim benchmarking
harus terdiri dari mereka yang memiliki atau bekerja dalam proses untuk memastikan suatu perubahan yang disarankan benar-benar diterapkan. Kemudian saat mendokumentasikan suatu proses, penting untuk mengukurnya terlebih dahulu, di mana satuan ukur yang dapat digunakan adalah metrik utama yang akan dibandingkan selama investigasi benchmarking. Keputusan yang harus dibuat mencangkup apakah informasi tersebut dapat diperkirakan atau apakah diperlukan suatu upaya lain yang dapat digunakan dalam pengumpulan data tambahan. Kemudian perhatian khusus juga harus diberikan ketika menggunakan suatu informasi akuntansi, karena sebagian besar sistem akuntansi dikembangkan untuk memenuhi persyaratan pelaporan eksternal kepada otoritas pajak dan juga regulator. Di mana benchmarker atau orang yang melakukan benchmarking harus meluangkan waktunya untuk menentukan apa yang termasuk dan apa yang tidak termasuk ke dalam informasi akuntansi. Kemudian ada materi yang selanjutnya, yaitu materi perencanaan, di mana setelah proses internal dapat dipahami dan juga didokumentasikan, maka dimungkinkan untuk membuat suatu keputusan tentang bagaimana melakukan penelitian tersebut. Tim benchmarking harus memutuskan jenis perbandingan apa yang akan dilakukan dan jenis data apa yang akan dikumpulkan, serta bagaimana metode pengumpulannya. Ada 3 jenis utama benchmarking, yaitu benchmarking internal, benchmarking kompetitif, dan juga benchmarking proses. Untuk mengidentifikasi perusahaan terbaik, untuk menemukan suatu benchmarking adalah suatu proyek penelitian, di mana tidak ada daftar ajaib perusahaan terbaik di kelasnya yang sudah ada sebelumnya, karena yang terbaik di kelasnya itu bergantung pada suatu kebutuhan perusahaan tersebut. Kemudian pada proses perencanaan juga harus menghasilkan daftar singkat sebagai mitra acuan yang relevan, di mana ketika sebuah proses dipecah menjadi subproses, maka biasanya akan ditemukan bahwa suatu organisasi bukanlah yang terbaik di kelasnya. Dalam kasus ini, maka penting untuk mempelajari beberapa organisasi dan memastikan bahwa suatu praktik tersebut telah ditemukan. Mungkin sekian materi yang dapat saya bawakan. Untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai memahami orang lain. Next. Nah, studi benchmarking ini mencari 2 jenis informasi, yaitu yang pertama informasi deskripsi tentang bagaimana proses terbaik di kelasnya dipraktikkan, dan juga hasil terukur dari praktik ini. Benchmarking dapat menggunakan sumber internal, data dalam domain publik, penelitian asli, atau kemungkinan besar kombinasi sumber. Nah, pertimbangan mengenai hal ini termasuk biaya dan waktu yang terlibat dalam pengumpulan data dan kebutuhan yang akan di kualitas dan akurasi data yang sesuai. Ketika kebanyakan orang memikirkan benchmarking, mereka umumnya berpikir untuk melakukan penelitian orisinal melalui kunjungan lapangan dan juga wawancara. Nah, pada benchmarking ini tidak selalu diperlukan, dan beberapa organisasi menganggap pariwisata industri hanya membuang-buang waktu saja. Nah, informasi yang dibutuhkan yang lebih mudah dan cepat diperoleh mungkin tersedia secara internal atau publik. Bagaimanapun, sumber internal dan publik harus diperiksa selama proses perencanaan. Jadi, benchmarker akan memiliki ide yang baik tentang informasi tambahan, apa yang harus dikumpulkan. Nah, terdapat 3 teknik untuk melakukan penelitian. Untuk melakukan penelitian asli. Nah, yang pertama itu melakukan penelitian menggunakan kuesioner, yang kedua menggunakan kunjungan lapangan, dan yang ketiga itu adalah kelompok fokus. Next.
Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai belajar dari data. Next. Nah, materi dari belajar dari data yang dikumpulkan dalam studi benchmarking menjawab serangkaian pertanyaan. Apakah ada kesenjangan antara kinerja organisasi dan juga kinerja organisasi terbaik di kelasnya? Apa celahnya? Berapa harganya? Mengapa ada celah? Dan apa yang bisa dilakukan agar menjadi lebih baik? Nah, ada dua cara untuk membuktikan bahwa satu praktek lebih unggul dari praktek yang lainnya, yaitu dianalisis secara kuantitatif dan juga dianalisis melalui analisis pasar. Nah, tujuan belajar dari data adalah untuk menentukan dalam bentuk ringkasan efek keseluruhan pada operasi internal mengadaptasi praktik terbaik di kelasnya. Next. Nah, materi selanjutnya yaitu menggunakan temuan. Next. Nah, pada materi ini, benchmarking adalah dapat dikatakan buang-buang waktu jika perubahan tidak terjadi sebagai hasilnya. Nah, temuan ini harus diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran, dan rencana aksi harus dikembangkan untuk mengimplementasikan proses baru, seperti tentukan tugas, terus urutan tugas, menentukan kebutuhan sumber daya, menetapkan jadwal tugas, menetapkan tanggung jawab untuk setiap tugas, menjelaskan hasil yang diharapkan, dan tentunya metode untuk hasil pengamatan. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu menjatuhkan kritik terhadap patok duga. Nah, menjatuhkan kritik terhadap patok duga ini merupakan ide dasar benchmarking terhadap dapat diringkas dengan cukup sederhana. Benchmarking bukanlah obat mujarab, ini bukan strategi, juga tidak dimaksudkan untuk menjadi filosofi bisnis. Ini adalah alat perbaikan agar efektif, itu harus digunakan dengan benar. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, hal-hal itu dapat berubah dan apa yang kemarin mungkin tidak menjadi hari ini. Beberapa proses mungkin harus di benchmark berulang kali. Benchmarking juga bukan pengganti inovasi, namun itu adalah sumber ide dari luar organisasi. Keberhasilan bisnis tergantung pada penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran. Jadi, benchmarking memaksa suatu organisasi itu untuk menetapkan tujuan dan sasaran berdasarkan realitas eksternal. Next. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai organisasi teladan total quality management. Next. Nah, pusat pengembangan komputasi tingkat lanjut atau CDAC, pusat yang berbasis di Pune, melambungkan India ke kekuatan superkomputer. Nah, CDAC ini merupakan sebuah tim muda dan juga tim ilmuwan dan teknokrat yang sangat tinggi dengan usia rata-rata 23 tahun atau lebih berjuang melawan banyak rintangan termasuk blokade komponen penting dari negara-negara luar negeri hingga akhir tahun 1980-an dan 1990-an untuk membuat Param superkomputer pertama India. Nah, banyak versi. Nah, di India menyusul kemudian CDAC dengan pendekatannya yang terbuka dan non-hierarkis, menarik talenta terbaik dari seluruh negeri.
Nah, ini mengikuti gaya manajemen yang sangat tidak konvensional dan struktur organisasi terbuka yang batu pada waktu itu. Nah, CDAC ini memutuskan untuk mengadopsi konsep baru, arsitektur pemrosesan paralel yang pada dasarnya merupakan kumpulan prosesor untuk melakukan tugas superkomputer. Jadi, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Jadi, berakhir pula presentasi dari kelompok kami ini. Jadi, kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian materi dari kami. Bertemu lagi nanti pada sesi diskusi. Terima kasih.